Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para pendengar yang budiman, ada beberapa contoh yang agung tentang kemurahan hati. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amir membeli rumah dari Khalid bin Uqbah bin Abu Mutih yang ada di pasar Mekah seharga 70.000 dirham. Ketika malam tiba, Abdullah mendengar tangisan keluarga Khalid, penjual rumah tadi. Dia bertanya tentang hal itu dan dikatakan kepadanya bahwa mereka menangis karena rumahnya. Maka Abdullah pembeli berkata kepada pembantunya, berikan lagi kepada mereka dan beritahukan kepada mereka bahwa rumah dan uang dirhamnya sekalian untuk mereka semua. Subhanallah. Kemudian diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah bersiap-siap menghadapi perang Romawi, sedang waktu itu kaum muslimin dalam kondisi yang sangat sempit dan sulit, sehingga pasukan Rasulullah saat itu diberi nama pasukan kesulitan. Utsman bin Affan keluar membawa sedekah senilai 10.000 dinar, 300 unta lengkap dengan alas dan pelana-pelananya, serta 50 kuda, sehingga dengan demikian dia telah mempersiapkan separuh dari jumlah seluruh pasukan. Kemudian contoh ketiga, Aisyah dikirim harta oleh Muawiyah lebih kurang 180.000 dirham. Aisyah meminta nampan, kemudian beliau membagikannya di antara manusia. Ketika sore hari tiba, beliau meminta kepada pembantunya, sediakan makanan untuk aku berbuka. Pembantunya membawakan roti dan minyak sambil berkata, apakah engkau tidak bisa membeli daging dengan 1 dirham dari uang yang engkau bagikan hari ini untuk kita semua? Aisyah menjawab, jika engkau mengingatkan, niscaya akan aku lakukan tadi. Pada pendengar, kemudian bukti-bukti kemurahan dari hati seseorang adalah memberikan hadiah tanpa menyebut-nyebut maupun menyakiti hati seseorang. Orang yang memberi merasa senang dengan datangnya peminta-minta dan senang dalam memberinya. Kemudian memberikan infak tanpa berlebih-lebihan maupun pelit atau terlalu sedikit. Kemudian dengan hati yang ridho, jika hartanya melimpah, dia memberi banyak. Jika sedang menurun kekayaannya, dia memberi semampunya. Diberikan dengan wajah berseri-seri dan ucapan yang manis. Para pendengar yang budiman, itulah keistimewaan hati seseorang yang dermawan, adalah sebagai ciri orang muslim sejati. Kemurahan hati adalah adat kebiasaannya. Seorang muslim bukanlah orang yang kikir dan bakhil, karena keduanya adalah akhlak yang tercela, yang sumbernya dari jiwa yang kotor dan hati yang gelap. Sedangkan seorang muslim dengan iman dan amal solehnya, jiwanya menjadi bersih dan hatinya menjadi cemerlang. Maka sirnalah sifat-sifat kikir dan bakhil tadi oleh bersihnya jiwa dan hati yang cemerlang.
sehingga seorang muslim tidak akan menjadi kikir dan bakhil. Para pendengar, kikir merupakan penyakit hati yang merata. Semua manusia tidak akan terhindar darinya kecuali seorang muslim, dikarenakan keimanan dan amal solehnya. Seperti halnya dengan zakat dan sholat, Allah menjaganya dari penyakit buruk yang membahayakan untuk disediakan baginya kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat. Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Al-Ma'rij ayat 19-25. Karena akhlak yang mulia itu hanya bisa diperoleh dengan latihan dan pendidikan, maka seorang muslim berusaha menumbuhkan akhlak yang mulia yang dikendakinya dengan apa-apa yang bersumber dari syariat yang bijaksana, terutama berupa anjuran berakhlak dengan akhlak ini, dengan melarang dari akhlak yang sebaliknya. Maka untuk menumbuhkan akhlak kedermawanan di dalam jiwa seseorang, hatinya harus tenang di dalam merenungkan dan memahami ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 9 sampai dengan 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbi, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Para pendengar yang budiman, begitulah manusia selalu banyak menuntut dan menuntut, padahal Allah telah memberikan jalan yang lurus berupa pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah untuk dipedomani, tapi selalu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan dalam surah Al-Asyar ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuqassuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pendengar yang budiman, para pendengar, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa kepadanya, membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga,
maka kami kelak akan menyimpan baginya jalan yang mudah.